Tari Tauh ini ditarikan oleh muda-mudi yang ada di Dusun Rantau Pandan yang bertujuan untuk berkenalan. Nah, muda-mudi untuk saling berkenalan. Nah, kemudian bahkan ada yang setelah melaksanakan Tari Tauh ini ada yang perkenalannya itu sampai kepada jenjang pernikahan. Nah, Tari Tauh di Dusun Rantau Pandan ini itu menggambarkan kehalusan atau hubungan ya masyarakat Rantau Pandan itu dengan Tuhan, kemudian dengan nilai-nilai moral yang ada di Rantau Pandan. Nah, itu tertuang di dalam gerakan atau yang terdapat dalam tarian Tauh ini. Biasanya tari Tauh ini ditarikan ya dengan penari sebanyak 8 orang penari yang terdiri dari 4 penari putra dan 4 penari putri, yang memiliki makna bahwasanya tari ini terlahir dari nenek yang 4 dan puyang yang 8 itu. Nah, jadi tari Tauh ini konsepnya tidak boleh lebih dari 8 orang. Nah, kemudian tarian Tauh di Rantau Pandan ini memiliki ragam gerak, baik itu terdapat pada penari putra maupun ada pada penari putri. Nah, sekarang kita berbicara pada penari putri. Nah, ada pun beberapa ragam gerak yang terdapat pada penari putri. Yang pertama itu gerak yang pertama itu adalah jinjit. Nah, di mana gerak jinjit ini menggambarkan bahwasanya Putri Rantau Pandan ini adalah kehalusan budinya, ya, halus budi, halus perkataannya, kemudian halus jiwanya. Nah, tergambar di mana jinjit itu hanya berlaku di tempat, ya, jinjit di tempat. Mengapa jinjit di tempat? Karena perempuan yang ada di Dusun Rantau Pandan itu tidak boleh kemana-mana. Ya, tidak boleh kemana-mana, sehingga disimbolkanlah di dalam gerak jinjit tadi di tempat itu tadi bahwasanya memang Putri Rantau Pandan itu memang menjaga betul nilai-nilai atau kehormatan dari keputriannya itu. Nah, kemudian gerakan yang kedua itu ada yang namanya nyenting. Nah, kegiatan nyenting ini adalah kegiatan memperlihatkan cincin yang ada, apakah itu ada yang melekat pada jari penari putri atau tidak. Kalau di jari putri itu terdapat cincin yang melingkar di anak jarinya, berarti penari itu sudah secara tidak langsung penari ini sudah menyampaikan kepada lawan mereka untuk menari bahwasanya mereka itu sudah memiliki tunangan atau sudah ada yang pinyitannya atau sudah punya pacar gitu. Nah, sehingga inilah yang dilakukan dengan cara nyenting. Apabila cincin itu tidak ada melingkar di jari putri si penari, berarti putri itu belum dimiliki oleh siapa-siapa. Nah, jadi siapa saja yang mau atau suka dengan penari putri yang tidak mengenakan cincin itu boleh-boleh saja. Nah, akan tetapi dengan cara ada nantinya melaju kepada acara betandang, berkunjung ke rumah, perkenalan lebih jauh gitu. Nah, jadi itu makanya penari putri itu hanya dia menunggu yang digambarkan dari gerakan jinjit itu tadi. Nah, sekarang ada lagi gerak penari putra. Ada 3 gerakan yang tergambar dalam gerak tari putra. Yang pertama itu ada gerak tepuk, yang kedua itu ada gerak limbai, dan yang ketiga ada yang dikatakan dengan nyenting. Nah, gerak tepuk ini itu memiliki makna bahwasanya di Rantau Pandan itu sifat kegontoroyongannya, ya, kegontoroyongan dari masyarakat Rantau Pandan itu dia mengajarkan tepuk yang ya secara seragam, kemudian secara serentak. Nah, dia tepukan ini juga disimbolkan untuk mengajak, ayo mari kita bersama-sama, itu simbol dari tepuk tangan itu. Nah, kemudian ada lagi yang
apa yang dinamakan dengan gerak limbai. Gerak limbai bahwasanya masyarakat Rantau Pandan itu seia sekata, ya seia sekata, selimbai seayun. Nah, semudi sehilir. Nah, jadi apapun yang dikerjakan di Dusun Rantau Pandan ini selalu dikerjakan dengan secara bersama-sama dengan menarik simbol limbai itu adalah itu yang dijadikan sebagai lambang dari keseia-sekataan dari masyarakat Rantau Pandan itu sendiri. Nah, kemudian lagi gerak ngebeng. Nah, ngebeng ini bahasanya ini sebenarnya terinspirasi dari menjala ikan. Nah, jadi menjala itu kan kita melempar jala itu kan cuman dilakukan oleh kaum laki-laki yang menyandakan bahwasanya laki-laki itu bebas mau memiliki siapa. Nah, dia bebas memiliki siapa itu bebas, carilah sesuai dengan keinginannya. Nah, untuk memilikinya itu tentu ada usaha lagi atau aturan-aturan lagi. Makanya Rantau Pandan yang di Penari Putri itu dia mundur, ya kemudian maju, kemudian ngebeng dengan cara membalik. Itu apa filosofinya supaya mereka itu kebebasan dari kaum laki-laki itu tadi untuk memilih, untuk menentukan siapa pasangan mereka itu yang tepat untuk mereka gitu. Nah, kemudian di samping itu tetap berujuk kepada nilai-nilai atau tata moral yang ada di Dusun Rantau Pandan. Mungkin itu ulasan singkat saya mengenai tari tauh yang ada di Dusun Rantau Pandan. Kapan tari ini bisa ditarikan? Tari ini bisa ditarikan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara Beselang Gedang. Nah, yang dinamakan acara Beselang Gedang ini apabila kita melakukan bergontong royong atau beselang ini memotong setidak-tidaknya kita motong kambing itu kemudian kita mengajak anak negeri untuk bercocok tanam di tempat kita, berarti tari ini boleh ditarikan. Namun kalau kita tidak memotong kambing, minimal ya Bu ya, memotong kambing atau sapi, kerbau, nah itu tarian tauh ini tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan di acara Beselang Gedang, di acara beselang itu. Nah, namun dibatasi beselang yang namanya Beselang Gedang. Nah, kegiatan tari tauh ini di samping acara Beselang Gedang itu juga diadakan di kegiatan lek batin atau yang dinamakan dengan lek negeri. Lek negeri ini adalah lek yang diserahkan kepada masyarakat melalui Datuk Rio. Nah, jadi di acara lek gedang ini tari tauh ini boleh dilakukan. Nah, karena di sini batasan lek gedang ini ada batasannya. Kan lek gedang ini apabila masyarakat melaksanakan pesta perkawinan atau sunatan dan lain sebagainya yang memotong kerbau, nah yang diserahkan kepada batin itu boleh menarikan tari tauh. Akan tetapi kalau tidak memotong kerbau tidak memotong kerbau, berarti lek ini tidak bisa dinamakan dengan lek gedang atau lek batin. Nah, namun ada juga yang namanya memotong kerbau, lek batin itu memotong kerbau, namun leknya itu tidak diserahkan kepada batin. Namun itu juga tidak bisa dilakukan atau ditarikan tari tauh ini. Nah, jadi yang dinamakan dengan lek batin atau lek gedang ini adalah lek yang memotong kerbau yang diserahkan kepada batin melalui Datuk Rio. Nah, kemudian tari tauh ini juga bisa ditarikan ketika menyambut tamu-tamu agung yang datang ke Dusun Rantau Pandan. Nah, seperti kunjungan dari Bapak Bupati, kemudian petinggi-petinggi negeri lah yang dikatakan dengan tamu-tamu agung atau tamu-tamu yang serasa itu diagungkan oleh masyarakat Dusun Rantau Pandan. Namun kalau kita hanya sebatas menyambut kedatangan Rio, kedatangan apa atau kepala desa, itu belum bisa kita dijatakan untuk menarikan tari-tari tauh ini. Nah, dari tari tauh ini kita memang betul-betul kita menyambut kedatangan yang diagungkan oleh masyarakat Dusun Rantau Pandan. Jadi kalau
masyarakat atau orang yang menarikan tari Tauh ini terlepas dari kegiatan-kegiatan berselang gedang, kemudian lek gedang, kemudian menyambut tamu-tamu agung. Kalau ada masyarakat yang menarikan tari ini, maka masyarakat yang menarikan itu penari atau tuan rumah yang menyelenggarakan itu dia dikenakan sanksi adat atau denda adat yang diberikan yang melalui Datuk Rio juga gitu. Nah, sampai saat ini tarian ini masih sangat dianggap sakral oleh masyarakat Rantau Pandan. Karena masyarakat Rantau Pandan sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang mengikat terhadap tarian-tarian ini gitu. Untuk tarian Tauh ini itu ada nyanyian pengiring itu dinamakan dengan krino, dan musik pengiringnya itu ada gendang, biola, kemudian gong, kemudian kulintang kayu yang sebagai pendukung dari kegiatan terlaksananya tari ini gitu. Lagu yang dibawakan untuk tarian-tarian ini tergantung kepada bentuk acaranya. Nah, jadi kalau kita di acara penyambutan berarti kita melakukan nyanyian-nyanyian atau sanjungan-sanjungan kepada tamu-tamu yang akan datang. Nah, kalau dia dalam acara le gedang itu bisa jadi tergantung kepada penyanyinya, apakah itu suasana audiens kita itu muda-mudi atau apa. Kalau dia muda-mudi berarti kita pantunnya pantun muda-mudi gitu. Nah, kalau dia banyak tetua segala macam di sana, itu tergantung kepada audiensnya juga gitu. Begitu juga dengan berselang gedang. Nah, acara berselang gedang itu diidentik dengan muda-mudi ya Pak ya, muda-mudi. Maka nyanyian atau tari nyanyian pengiring dari krino tari Tauh itu ya nyanyian pantun-pantun yang berkaitan dengan muda-mudi gitu Ibu. Jadi untuk pakaian untuk menarikan tari Tauh ini sebenarnya tergantung konsep acaranya juga. Nah, kalau dia acaranya di ladang, di humo atau di sawah, tentu dia menggunakan seragam pakaian-pakaian harian mereka. Nah, karena pakaian harian mereka Dusun Rantau Pandan ini, anak-anak gadis itu kalau berangkat berselang, di dalam acara berselang itu dia menggunakan kain. Nah, menggunakan kain, kemudian menggunakan selendang yang ada pada mereka itu saja. Nah, tapi kalau dia dalam konsep pertunjukan penyambutan tamu agung, kami itu di acara baju pakaian-pakaian kurung yang ada di Dusun Rantau Pandan ini. Nah, jadi kalau saya lihat ya Ibu, sesuai dengan perkembangan sekarang ini, kalau saya lihat masyarakat sudah jarang melaksanakan cara berselang gedang itu. Mungkin karena orang sudah menggunakan teknologi dalam bercocok tanam segala macam, ada yang menggunakan mesin dalam bercocok tanam atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau dalam acara lek gedang itu masih ada dilaksanakan, tetapi juga jarang. Itu tergantung kepada kekuatan dari keluarga yang melaksanakan lek gedang itu. Karena tidak semua orang tidak semua anggota masyarakat itu mampu menyelenggarakan lek gedang ini. Jadi hanya sehingga tari ini jarang untuk ditarikan gitu. Nah, tetapi mengingat hal itu, ketika lek gedang pasti ada tari Tauh ini. Jadi kalau saat Nah, jadi untuk zaman dulu sampai sekarang masih tetap itu gerakannya. Tidak ada perbedaan yang dahulu dan sekarang, karena tari itu merupakan tari adat yang betul-betul dijaga keaslian dan apanya gitu. Filosofi dari tari ini itu adalah melambangkan hubungan eratnya antara warga masyarakat atau masyarakat Rantau Pandan itu dengan Tuhan, kemudian alam sekitar, kemudian kehidupan bersosial di masyarakat. Itu filosofinya. Pergaulan, gotong royong, nah kerjasama itu tergambar dalam tarian-tarian Tauh ini. Nah, jadi tarian ini itu kalau dilihat menginspirasi ini. Kalau penemu atau pencipta dari tari ini dia anonim, tidak tahu siapa penciptanya gitu. Ini secara kajian secara kajian, kalau mulai dari gerak tari, kemudian
pengiring dari tari itu, kalau saya rasa ini tari ini kalau dilihat apa itu adalah menyeru kepada orang, kepada masyarakat itu untuk bersama-sama atau bergotong royong gitu. Karena apa tergambar dalam Kerino yang mengiring itu tadi, ada kata oi gitu, seruan, memanggil gitu. Nah biasanya orang memanggil dengan secara oi itu orang yang berjauhan. Nah jadi itu makanya masyarakat dulu mungkin jarak rumah apa segala macam berjauhan, jadi untuk cara mengumpul orang itu makanya dengan cara berkerino tadi mungkin ada seruan dari oi tadi, maka orang datang merasa itu terpanggil untuk mengikuti acara itu gitu. Jadi maestro, kalau untuk maestro yang sebenar dari apa tari ini kan sudah tidak dikenal. Kemudian memang kami tari ini tarinya turun temurun gitu ya. Jadi tentunya kami mempelajarinya dari nenek-nenek yang menarikan itu zaman dulu ya. Bukan nenek-nenek yang menarikan muda-mudi yang dulu, kemudian diajari oleh neneknya, maka turun menurun sampai sekarang ini masih tidak ada. Kemudian untuk penemunya saya juga tidak tahu karena sifatnya masih anonim gitu. Pada umumnya masyarakat Rantau Pandan ini kalau orang-orang yang sudah apa gitu ya, itu yang udah tua-tua pasti tahu dengan tari ini. Tapi kalangan milenial sekarang ini, generasi Z sekarang ini, itu sudah kalau tidak kita revitalisasi mereka tidak apa. Sehingga saya tercetus untuk membuat sanggar untuk upaya mempertahankan tari ini supaya tidak hilang gitu. Nah, tantangan terbesar saya itu bagaimana mengajak kaum milenial ini mampu mencintai, mau mempelajari kebudayaan-kebudayaan kita, karena kebudayaan kita ini syarat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi saya sangat menyayangkan sekali kalau tari ini bisa sempat hilang atau tergerus oleh zaman gitu. Nah, kalau tari ini sempat hilang berarti kami merasa kehilangan jati diri ya, jati diri masyarakat Rantau Pandan itu, kehilangan kiblat gitu, kehilangan aturan yang ada, sehingga membuat batin-batin yang ada di Rantau Pandan ini akan merasakan gagal di dalam mempertahankan ini gitu. Labatutun jadi dak menyembah labatutun jadi dak jembah minta maaf tu jemudo tuan dan berlalu dak bom tanah pedang malang jauh dari tuam tanah. Ya Allah di tuang ya merimpun sayang. Ya kalau ada nak penangan, kalau ada nak
Nangan ni buat di sekam di lanak Nangan jizu kat nilang nak Tanyobat mati sana Surat nilang yo Merimpun saya Menakinian Bukit Sebedu Menakinian Bukit Sebedu Dek menurun Bukit Peti Merang sana Hati pasir Merang Berimpun sayang Ya ini menanginian tudung baju menanginian tudung baju menanat sit dengan dek jalan suram sana